Oh hi, welcome back to my YouTube channel. Hari ini uh, kita bahas tentang pertama kali saya bicara bahasa Inggris ya. Oke, oke. Jadi gini ya, pertama kali yang saya ingat pertama kali saya bicara bahasa Inggris karena setiap hari pasti suami saya pergi kerja dan uh, masa saya harus stay terus di rumah, jadi kan saya harus keluar juga menghirup udara segar bisa melihat suasana di tempat saya tinggal di Newcastle maksudnya ya. Kalian sudah tahu ya, nonton video-video saya yang uh, lama itu kan kalian udah tahu. Jadi gini, pertama itu saya beranikan diri, saya pergi ke salah satu rumah makan di sini, warung-warung kecil lah seperti di Indo begitu. Nah, selama ini kan beda ya, beda suasana, beda cara kita bicara langsung sama orang bule, bagaimana kita bisa pesan makanan atau minuman. Nah, saya kan tidak punya pengalaman sama sekali bicara bahasa Inggris, dan dulunya juga kita sekolah, eh, ya kita mengertilah paling hanya teori saja, tapi prakteknya kan kita tidak laksanakan. Oke, jadi pertama kali ini momen sangat lucu ya, saya punya pengalaman. Jadi pertama kali saya ke warung ini dan saya mencoba pesan sandwich, kalau tidak salah tuna. Dan waktu itu saya kaku dan saya malu, takut salah. Tapi ya saya harus beranikan diri ya, dan saya pesan. Dan namanya kita apa tidak pernah bicara bahasa Inggris, jadi kan kita langsung omong to the point ya. Padahal kan seharusnya ada cara-cara uh, pesan makanan itu seperti apa dalam bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Dan saya langsung gini, teman-teman, uh, I want to buy tuna please. Itu kan lucu ya, itu kedengarannya kan terlalu sangat lucu. Dan kalau bagi orang bule kan udah tahu ya, orang sini kan paling udah tahu, oh ini pasti orang pendatang dan tidak tahu bicara bahasa Inggris. Oke, dan dia mengerti, dia langsung ambil roti dan dia tanya lagi, uh, what bread do you like? Maksudnya di situ kan ada macam-macam roti seperti Italian bread atau kayak uh, multigrain bread, macam-macam ya, ada cheese, bla 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 begitu. Saya bingung, maksudnya apa gitu. Oh my god. Terus kan banyak udah antri, udah queue di belakang saya. Saya malu dan uh, itu petugas itu ngomong lagi ke saya. Dia hanya tunjuk saja macam-macam bread itu kan di depan etalates itu kan ada. Jadi oh ya ya, saya mengerti, dan akhirnya saya hanya bilang oke, Italian bread ya sudah. Dan next, nah dia tanya lagi what salad do you like. Kan situ kan macam-macam salad, ada tomato, pepper, onions, cucumber, lettuce, dan macam-macam situ. Dan you know, saya tidak mengerti sama sekali ya macam-macam itu salad itu. Yang namanya kan kita baru pertama kali datang ke sini, jadi ya kalian mengerti. Dan mungkin yang nonton ini ada di sini dan pertama kali dia mencoba bicara bahasa Inggris, pasti dia tahu dan pasti dia juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. So
Oke, karena dia bicara dan dia sambil lihat itu salad-salad dan ya oke lah. Dan akhirnya saya juga bicara dan saya bilang, oke, I want tomato, onions, pepper, bla bla bla. Sudah. And next dia tanya sauce. Saya sudah sedikit mengerti karena dia bicaranya, do you want sauce tomato or sweet chili or mayo, dan sedikit saya mengerti. Oke. Dan sudah langsung saya ke kasir dan saya bayar. Oke, itu yang pengalaman pertama. Dan yang kedua, saya pergi ke kafe. Saya pergi ke kafe dan ini juga lucu momennya. Waktu saya tidak salah ke Starbucks ya. Dan kalian tahu ya teman-teman, di sini kalau speak English itu orang-orang asli sini ya. Kalau pendatang kita masih sama-sama mengerti ya, tapi kalau namanya orang asli sini, British, orang asli British, oh my god, mereka punya English itu kalau bicara hanya seperti di hidung itu, kalau kita dengar itu mereka tidak buka mulut, mereka bicara itu macam kayak di hidung begitu, kayak rumput tenggorokan, kenapa kok, pokoknya tahulah. Nah, uh, saya berani ke Starbucks, saya sendiri. Ya namanya kita explore ya. Terus saya langsung ke itu, saya masuk dan pas tidak ada customer, jadi saya langsung ke sana dan mereka tanya duluan what can I get you, kan bicaranya kan kedengarannya itu kita tidak, pokoknya tidak jelas lah, kedengarannya tidak jelas, jadi ngomongnya what can I get you, what can I get you, kan sebenarnya kan kalau omongnya jelas kan what can I get you gitu kan, tapi kan dia ngomong what can I get you, what can I get you, oh my god. Akhirnya mungkin dia omong 2-3 kali baru saya bilang mending saya omong bilang cappuccino saja, supaya dia kan langsung straight away dan dia buatkan. Jadi saya hanya bilang cappuccino please gitu aja kan udah. Jadi itu juga pengalaman yang kedua, dan akhirnya ketiga keempat saya sudah mulai sudah mulai banyak belajar ya, dan saya tidak ada rasa malu lagi atau takut salah begitu, maju saja. Kalau kalian pengen mau tahu sesuatu itu jangan takut salah atau malu, whatever they talk, whatever, kan di sini orang pun tidak kenal kita ataupun orang yang kenal kita juga cuekin, nggak perlu sibuk gitu. Ya akhirnya kan mulai dari situ saya sudah bisa bicara sedikit-sedikit ya, walaupun tidak high level ya seperti orang-orang asli sini, dan kita coba belajar sendiri atau otodidak begitu. Dan saya mulai baca buku yang saya bawa dari Indo kayak conversation, tapi kan itu hanya teori, jadi kan perlunya itu harus dipraktekin. Oke, dan saya coba buka video, saya nonton yang banyak conversation, dan saya latih bagaimana saya harus listening kita itu benar-benar yang pertama itu kita harus dengar, listening careful, dan kita harus dengar baik-baik supaya kan kalau dong omong apa kan kita bisa jawab. Oke. Dan next kalau bisa teman-teman yang pengen ke luar negeri, kalau bisa ya lebih baik belajar banyak, jadi lebih baik basicnya itu harus tahu, dan ya setidaknya kalau dari SD atau SMP atau SMA itu sudah harus belajar bahasa Inggris yang baik dan benar, maksudnya yang full basically itu harus tahu. Dan
Jadi kalau sampai sini itu kan kita tinggal ya perbaiki yang sedikit-sedikit. Setelah itu saya lebih berani lagi. Jadi saya lebih berani lagi karena tidak salah saya kerja setahun atau 2 tahun atau 1,5 lah. Waktu saya ke Indo, holiday setahun di Indo, akhirnya saya berhenti ya. Mulai dari situ saya banyak improve saya punya English karena banyak teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita punya English bagus itu kecuali kita punya teman atau orang bule yang setiap hari bicara bahasa Inggris, itu very good. That's make you easy improve your English and you can speak fluently. Jadi itu sangat bagus ya. Tapi kalau lingkungan kita kalau hanya bicara bahasa kita punya bahasa atau bahasa yang lain, itu kita hanya tahu bahasa itu saja. Jadi pengalaman saya itu kita harus bergaul juga dan lingkungan itu mempengaruhi. Suami saya kan bicara bahasa Indonesia juga, jadi kan kami setiap hari bicara bahasa Indonesia, kecuali kalau dia pergi ke tempat kerja otomatis ya Inggris ya. Tapi namanya bahasa ibu kita ya, dimanapun kita berada, mau di kolong dimanapun di dunia manapun itu kita tetap bicara kita punya bahasa. Sama seperti orang di sini juga kan, kalau mereka kemana saja, ke negara mana saja kan pasti mereka bicara bahasa mereka. Jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, jadi semuanya kita simpulkan, yang penting yang pertama punya mental, harus berani bicara dan jangan takut salah, jangan malu, banyak bertanya, ajak orang bicara. Kalau contoh kita pergi ke park, ke taman dan ada orang di sebelah kan kita ajak bicara, itu lebih bagus. Terus dan yang paling penting jangan pikir grammar. Kalau hanya pikir grammar itu gak bakalan kalian bisa bicara bahasa Inggris kalau hanya mikir itu. Jadi bicara saja, nanti setelah itu baru kita grammar kita. Dan inilah video saya, berbagi pengalaman, my experience, the first time I speak English, dan I hope guys you like my video and support my videos, and yeah, so I can continue my videos. Please don't forget to comment, subscribe, and like. Bye bye. Have a nice day. Jadi gini ya, saran saya, gak usah mikir grammar. Yang pertama, bicara saja dan jangan takut salah, harus berani, dan juga setelah itu baru lebih banyak belajar, conversation, dan banyak bertanya. Kalau bisa punya teman orang barat atau orang bule supaya setiap hari itu bicara bahasa Inggris ya. Itu saran saya seperti itu. Oke.